Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya pikir suara saya nggak ada. Nggak ada, Pak. Mohon maaf, tadi saya salah sebentar. Baik, kita akan lanjutkan dulu dengan kuliahnya. Nanti yang bagian siang kita lanjutkan dengan materi praktikumnya. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan salah satu marker yang kita kenal dengan istilah marker random amplified polymorphic DNA, ya, jadi atau yang sering kita lebih biasa kenal atau biasa kita sebut sebagai RAPD marker. Nah, kita coba lihat berbagai hal yang mendasari bagaimana marker ini dikembangkan dan kemudian dalam kaitannya dengan pelaksanaannya serta penggunaan dari marker yang kita kenal sebagai marker RAPD ini. Ya. Slide saya sudah kelihatan ya di screen Anda ya. Sudah, Prof. Oke, Oh, baik. sudah, Bapak. Ini mesti saya gedekan suaranya sedikit kayaknya ya. Moga-moga suara saya cukup terdengar ya. Baik, kita lanjutkan dulu dengan kenapa slide-nya nggak mau? Oke, ya. Jadi yang disebut sebagai RAPD marker ini sebetulnya merupakan salah satu yang kita kenal sebagai PCR based marker. Jadi artinya marker RAPD itu dihasilkan melalui proses amplifikasi PCR dari bagian DNA tertentu di dalam genom. Tetapi karakteristik dari RAPD marker itu adalah bahwa kita menggunakan primer forward dengan primer reverse untuk proses PCR tadi itu satu primer saja. Jadi dengan kata lain primer forward dan primer reverse-nya itu merupakan satu molekul yang sama, ya. Dan biasanya dia terdiri dari 10 nukleotide, 10 atau yang dikenal sebagai 10 mer, ya. Kemudian sequence dari 10 mer itu sifatnya random. Jadi kita mengenerate random sequence, kemudian random sequence terdiri dari 10 basa tadi kita gunakan sebagai primer yang kemudian berfungsi sebagai primer forward-nya dan juga primer reverse-nya, ya. Bagi Anda yang barangkali tidak familiar dengan apa yang saya sebut sebagai primer forward, primer reverse, kemudian PCR. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa di website AGH 635 itu ada beberapa link terkait dengan teknik dasar yang digunakan untuk mengenerate marker. Mohon bisa direview beberapa hal di dalam link tersebut. Ada video yang kita manfaatkan dari orang yang sudah membuat itu. Nah, kemudian kalau ada istilah-istilah tertentu yang Anda tidak familiar, catat saja nanti dilihat di link sana atau lihat langsung di YouTube juga bisa dengan kata kunci yang Anda tidak pahami tadi. Contohnya PCR, search di YouTube PCR nanti banyak video yang menjelaskan apa itu PCR dan sebagainya. Kemudian di dalam proses PCR itu ada nanti istilah forward primer, ada reverse primer dan sebagainya. Nanti Anda bisa membayangkan kira-kira yang kemarin di record Pak Sudarsono itu primer forward itu apa sih? Ya, nanti bisa dilihat di sana ya. Saya tidak akan terlalu jauh mendiskusikan hal yang seperti itu. Nanti Anda bisa mencari sendiri. Baik, tadi saya katakan bahwa forward primer dan reverse primer itu sebetulnya satu molekul. Molekulnya terdiri atas 10 nukleotide, ya. Berarti nukleotidenya sama 10. Kemudian urutan basanya itu tidak didasarkan pada sequence dari genomnya. Dia memang disusun secara random untuk menjadi 10 nukleotide tadi itu, ya. Nah, kemudian salah satu kelebihan dari RAPD marker ini ketika informasi tentang
genome sequence dari tanaman yang kita ingin evaluasi secara molekuler itu belum diketahui, maka RAPD marker masih bisa digunakan. Ya, jadi marker RAPD bisa digunakan walaupun kita tidak tahu sama sekali tentang informasi dari genom tanamannya. Kita tidak punya sequence dari genomnya, tidak punya fragmen dari genom juga kita nggak punya, atau genes dari tanaman itu kita juga nggak tahu sama sekali karena mungkin memang bukan bukan major crop yang banyak diteliti orang. Jadi kita mungkin barangkali kita hanya satu-satunya yang tertarik dengan hal itu. Maka walaupun kita tidak tahu latar belakang genetik dari genom tanamannya, kita itu masih bisa memanfaatkan RAPD marker untuk menggali background genetik dari tanaman yang kita teliti dan orang lain belum pernah evaluasi tersebut, ya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan atau salah satu kelebihan dari RAPD marker yang tidak mensyaratkan pemahaman tentang genom tanamannya. Lain nanti kalau kita bicara tentang SSR marker, ya, SSR marker itu marker yang lain, nanti kita akan diskusikan di belakang. Itu kalau kita nggak tahu tentang genom sequence-nya, ya, atau fragmen dari genom atau transkrip genomnya, ya, jadi bagian genom yang ditranskripsi menjadi suatu RNA, ya. Kalau kita nggak tahu sequence dari salah satu hal tersebut, maka kita tidak bisa mendevelop marker RAPD, marker SSR untuk tanaman yang kita ingin teliti tadi, ya, karena mensyaratkan bahwa kita tahu genome sequence atau fragmen dari genomnya atau genes atau RNA library atau transkrip yang dihasilkan dari tanaman itu. Ya. Nah itu yang membuat RAPD marker itu menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan walaupun kita tidak tahu tentang latar belakang genomnya. Ya. Oke. Nah, tadi saya katakan primer yang digunakan adalah 10 mer atau 10 nucleotide. Kemudian apakah 10 mer ini akan menghasilkan amplified product yang bisa kita gunakan sebagai marker, itu nanti tergantung dari ada tidaknya kesamaan di dalam genom tanaman itu dengan sequence 10 mer tadi. Ya. Nah, ini biasanya itu akan selalu bisa kita dapatkan. Mengingat apa? Mengingat kesempatan untuk mendapatkan sequence yang 10 nucleotide dan mempunyai sequence yang sama itu dibandingkan dengan banyaknya nucleotide di dalam genom, itu kemungkinan itu akan masih bisa dilakukan. Sehingga RAPD marker tadi saya katakan menjadi salah satu marker yang bagus untuk dipakai kalau kita nggak tahu sama sekali tentang genom itu. Namun demikian untuk bisa mendapatkan marker atau amplified product yang bisa kita jadikan sebagai marker tadi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa posisi annealing dari primer forward dan primer reverse itu tidak boleh lebih dari katakanlah 1.500 base pair. Ya. Jadi terpisahnya antara dua posisi primer tadi itu tidak boleh lebih dari 1.500. Kalau lebih nanti biasanya akan menghasilkan negatif PCR. Artinya dia tidak bisa mengamplifikasi, tidak bisa menghasilkan amplified product-nya. Kemudian ujung 3' dari primer itu harus berlawanan arah. Ya, ujung 3' dari primer itu harus berlawanan arah. Kalau tidak berlawanan arah, berarti akan menghasilkan negatif PCR. Berarti dengan demikian syarat dari 10 mer yang berfungsi sebagai forward dan reverse primer tadi, itu kalau tidak memenuhi dua hal ini, maka dia akan menyebabkan terjadinya negatif PCR.
Artinya kalau negatif PCR berarti tidak bisa mendapatkan marker yang kita harapkan. Ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga, karena tadi primer itu sekaligus berfungsi sebagai reverse dan forward, maka kalau ada mutasi pada genom yang menyebabkan salah satu posisi annealing tadi itu menjadi tidak bisa nempel, maksudnya primernya tadinya kan nempel dalam dua posisi, satu reverse, satu forward. Kalau salah satu dari annealing site-nya itu mengalami mutasi sehingga primer forward-nya atau primer reverse-nya itu tidak bisa nempel lagi ke template-nya, maka itu juga akan menyebabkan terjadinya negatif PCR. Ya, jadi ketika salah satu dari primer atau dua-duanya itu salah satu dari annealing site, ya, situs dia menempel itu kok kemudian mengalami mutasi, maka hasilnya adalah negatif PCR. Nanti kita lihat ilustrasinya kalau dari dengan kalimat mungkin Anda tidak bisa membayangkan, nanti kita lihat ilustrasinya. Tapi tiga hal ini, dua hal yang pertama itu adalah dasar untuk menghasilkan marker RAPD-nya, yaitu primernya satu harus posisi berlawanan arah, kemudian jarak dari dua posisi berlawanan arah itu diusahakan tidak lebih dari 1.500 base pair. Yang hal yang kedua ini, dua hal tadi menentukan ada tidaknya amplified product, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah variasi dari amplified product itu ditentukan oleh ada tidaknya mutasi pada annealing site-nya tadi itu. Jadi kalau annealing site-nya nanti salah satu mengalami mutasi, maka produk itu tadinya ada menjadi tidak ada. Nah, sehingga alel yang muncul ini nanti bisa positif, bisa negatif. Jadi positif negatifnya itu karena ada mutasi di bagian salah satu dari annealing site atau dua-duanya. Kita lihat ilustrasinya ya. Ini misalnya ya. Jadi ini adalah representatif dari genom tanaman. Satu gambar ini adalah katakanlah ini kromosom 1, kromosom 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 kromosom. Nah, kalau kita ini sebetulnya kita tidak tahu ya. Sebetulnya kita tidak tahu sequence-nya ya. Tapi untuk menjelaskan saja, di sini ada sequence yang berwarna merah ya dengan sequence yang berwarna hijau ya. Dua sequence yang berwarna merah yang maksud saya dua macam random sequence, yang satu berwarna merah dan yang satu berwarna hijau ya. Tentu yang merah dan hijau random sequence-nya beda. Ya. Oke, nah kalau saya lihat salah satu dari kromosom saja, misalnya kromosom yang ke-7, ya, kromosom yang ke-7, kemudian saya ambil sepotong saja dari genom tadi, ya, kemudian saya perbesar, maka Anda bisa melihat bahwa yang dua ini adalah dua random sequence. Ya. Ada dua random sequence yang merah, kemudian di sebelahnya ada juga dua random sequence yang hijau. Nah, RS ini maksudnya random sequence ya. Nah, kalau kebetulan yang merah ya, ini kita bicara yang merah. Kalau kebetulan yang merah ini arahnya berlawanan, jadi RS yang merah pertama dengan RS yang merah kedua, ini berlawanan arah, maka DNA di antara dua random sequence ini akan diamplifikasi. Berarti yang kuning ini, DNA yang kuning di tengah-tengah dari yang diapit oleh dua random sequence ini akan bisa diamplifikasi dengan menggunakan satu primer saja, yaitu satu primer yang sequence-nya itu seperti random sequence yang merah ini. Nah, jadi kita menggunakan satu primer, dia akan mengamplifikasi bagian yang merah itu. Sehingga fragmen yang dihasilkan adalah fragmen primer yang merah pertama, daerah yang kuning di antara dua primer itu, yang terakhir adalah daerah yang kedua. Sehingga DNA antara dua merah itu akan diambil dan pita kasihnya adalah A ya.
Jadi tadi saya katakan pertama menggunakan random sequence, ya, maka yang merah ini adalah contoh representatif dari random sequence. Yang kedua arahnya harus berlawanan, berarti merah yang sama ini ke arah kanan misalnya, merah yang kedua ke arah kiri, ya, sehingga berlawanan arah. Bukan merah yang pertama itu ke arah kiri, yang merah kedua ke arah kanan nggak bisa, walaupun itu berlawanan arah tapi arahnya keluar, sehingga tidak terjadi amplifikasi PCR. Tapi yang dimau adalah yang merah di sebelah kiri itu arahnya ke kanan, dan merah yang sebelah kanan itu arahnya ke kiri, sehingga ke dalam arahnya, ke dalam, berlawanan arah tapi ke dalam. Sehingga dengan cara itu maka daerah kuning yang diapit oleh dua merah ini akan bisa diamplifikasi menjadi marker RABD. Ya. Oke, sebaliknya di tempat yang lain kita lihat yang warna hijau sama. Oh sorry, tadi selain ini berlawanan arah juga jarak antara random sequence yang pertama dengan random sequence yang kedua itu kalau bisa kurang dari 1.500 base pair, ya, sehingga PCR produknya akan efisien untuk menghasilkan itu. Ya. Jadi karena ini jaraknya memang kurang dari 1.500 base pair, maka bagian kuning yang diapit dua merah ini akan diamplifikasi sebagai RABD marker, ya, RABD marker. Ya. Demikian juga yang sebaliknya, yang sebelah kanan ada yang warna hijau ini. Warna hijau ini random sequence yang lain, ya, random sequence yang tidak sama dengan yang merah. Tapi posisinya kalau Anda perhatikan kebetulan yang sebelah kiri ini arahnya ke kanan, yang sebelah kanan, hijau yang kanan itu arahnya ke kiri. Jadi random sequence-nya kebetulan sama tapi arahnya berlawanan ke dalam. Maka yang terjadi adalah sequence kuning diapit oleh dua hijau itu akan diamplifikasi dan menghasilkan RABD marker yang lain. Ya, RABD marker yang lain. Oke, jadi yang tadi saya secara kalimat tadi saya sebutkan seperti ini, ya, di dalam slide yang pertama tadi, maksudnya itu seperti itu, gitu ya. Jadi ada dua random sequence yang merah atau dua random sequence yang hijau, ya. Kemudian arahnya berlawanan, artinya yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan, ke dalam, ya. Maka DNA yang diapit oleh dua merah tadi akan diamplifikasi dan dia menjadi marker yang kita sebut sebagai RABD marker. Demikian juga yang kanan, yang hijau maksud saya, ini ada random sequence yang pertama, random sequence yang kedua, arahnya berlawanan ke dalam, maka bagian yang diapit, ya, bagian yang diapit kuning itu akan menjadi RABD marker. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan barangkali, yang merah ini kan ke arah kanan, ya, yang merah ke arah kanan. Yang hijau yang paling kanan itu ke arah kiri. Apakah yang merah pertama dengan yang hijau terakhir itu akan menghasilkan RABD marker? Jadi pertanyaan begitu. Akan menghasilkan RABD marker atau tidak? Jawabannya tentu tidak, karena berdasarkan definisi tadi, bahwa RABD marker dihasilkan dari satu primer saja, yang berfungsi sebagai primer forward dan berfungsi sebagai primer reverse. Kalau kita bicara tentang yang random sequence merah yang paling kiri dengan random sequence hijau yang paling kanan, dan kemudian kita pakai primernya itu adalah primer yang hijau, berarti kan nggak akan menempel di merah. Atau sebaliknya kita memakai primer yang merah, berarti dia tidak akan menempel di yang hijau. Sehingga kalau kita mau mengharapkan kita amplified produk dari yang merah kiri sampai yang hijau kanan, nggak bisa karena primernya nggak cocok. Ya, karena tadi saya katakan merah dan hijau walaupun sama-sama random sequence, tetapi random sequence yang berbeda. Ya. Oleh karena itu ya dia hanya bisa menghasilkan RABD marker dari merah yang pertama dan merah yang kedua, atau yang hijau pertama dengan hijau yang kedua. Namun dalam hal ini dua RABD yang dihasilkan, yang merah dengan yang hijau ini adalah dalam kasus ini dianggap sebagai lokus yang berbeda.
Ya, jadi dia lokus yang berbeda, bukan lokus yang sama. Demikian juga misalnya kalau saya kembali ke atas, ini kan kromosom yang ke-7 ada 2 merah itu. Nah, di kromosom yang ke-6 juga ada nanti posisi di mana merah itu akan juga dalam kondisi terpisah dengan kurang dari 1.500 nukleotide, arahnya berlawanan ke dalam, maka dia juga akan bisa diamplifikasi. Di sini akan diamplifikasi menggunakan primer random sequence yang merah. Ya. Nanti juga di kromosom yang ke berapa? 4 juga begitu, ada juga yang diamplifikasi dari sana. Kromosom yang 1 juga kemungkinan ada yang diamplifikasi di sana. Jadi nanti setiap hasil PCR yang saya sebut sebagai RAPD ini akan merepresentasikan lokus tertentu di dalam genom. Oke. Mohon maaf, tadi saya lupa mengecek apakah ini sudah direcord ya? Di tempat saya nggak muncul soalnya. Sudah, Pak. Sudah ya, oke baik. Kemudian yang kedua, kalau ada pertanyaan, misalnya Anda tidak mau menyela ini, tolong ditulis di chat box ya. Akan bertanya apa? Nanti saya akan once in a while saya akan melihat di chat box untuk mengecek apakah ada pertanyaan atau tidak. Jadi tidak usah menunggu sampai akhir, begitu ada topik tertentu Anda tidak jelas atau ingin bertanya, dituliskan di chat box saja, nanti saya akan kembali ke situ dan kalau sudah saya jawab, saya lanjutkan dengan slide-slide berikutnya. Jadi silakan kalau memang perlu memperjelas atau menanyakan itu Anda bisa menanyakan di posisi yang Anda ingin tanya, tidak usah menunggu sampai akhir ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah tadi saya katakan bahwa salah satu kelebihan dari RAPD marker adalah kita nggak perlu tahu tentang genom tanaman itu. Ya. Nah, itu menjadi kekuatan. Tetapi ada juga kelemahannya. Ya. Jadi RAPD marker itu ketika menjawab pertanyaan bahwa saya belum tahu sequence dari genom itu, maka Anda bisa tidak masalah karena RAPD marker memang tidak memerlukan informasi tentang genom dari tanaman yang Anda evaluasi. Ya. Nah, tetapi ada kelemahannya. Yang pertama adalah bahwa RAPD marker ini adalah marker yang disebut sebagai dominan marker. Ya, jadi RAPD marker itu adalah marker dominan. Nanti kita lihat, maksudnya apa? Nanti kita tunjukkan di belakang ya. Nah, dominan marker ini menjadi salah satu kelemahan dari RAPD marker. Ya, karena apa? Karena ketika kita melakukan genotyping, maka seharusnya ada 3 kelas genotype. Ya, 3 kelas genotype. Harusnya ada 3 kelas genotype maksimum. Yaitu yang pertama adalah homozygote A, ya, homozygote A atau A besar dan homozygote B atau B besar, dan yang kelas ketiga adalah heterozygote AB. Ya, jadi heterozygote AB. Nah, kalau tanaman itu diploid, mestinya dia punya 3 kelas genotype, yaitu AA, BB, dan heterozygote AB. Nah, tetapi itu harusnya ya, itu adalah genotype yang benarnya. Setiap lokus harus ada AA, BB, AB. Itu adalah ideal condition-nya, ya, kondisi idealnya. Nah, tetapi ketika kita melakukan genotyping dengan RAPD marker, ya, kita melakukan genotyping, maka yang kelas kelas genotipe A besar dengan A besar A kecil berarti homozygote A besar atau heterozygote A besar B tadi, ya, A besar B besar, itu tidak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa dibedakan. Ya, artinya dari si RAPD marker, individu itu
homozigot atau tampilan sama. Ya, tampilan RABD markernya sama. Sedangkan yang homozigot resesi itu baru beda dengan yang homozigot dominan atau heterozigot. Berarti tadi saya katakan di dalam genotyping idealnya itu mestinya harusnya ada 3 kelas. A besar, A besar, B besar, B besar, B besar. Nah, tetapi dengan menggunakan RABD marker, A besar dengan A besar, A besar dengan A besar B besar itu tidak bisa dibedakan. Ya, dia akan di-scoring sebagai marker yang positif. Sebaliknya, individu yang B besar itu akan diskor sebagai individu negatif. Ya. Jadi tidak akan yang B besar tidak akan menghasilkan amplified product, yang A besar dan yang B besar A besar B besar akan menghasilkan amplified product yang sama. Ya, walaupun dia heterozigot atau homozigot, karena dia dominan, maka RABD marker profilnya itu sama. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan dari RABD marker. Karena apa? Karena ketika melakukan scoring RABD marker skornya positif, maka kita melakukan yang kita sebut sebagai overestimasi alel A besarnya. Overestimate alel A besar. Karena apa? Karena harusnya kan ini A besar dengan A besar B besar di scoring sama dengan A besar. Maksud saya 2 genotype tadi, yang satu heterozigot dominan dan yang satu homozigot itu diskor sebagai sama. Berarti kan harusnya kalau Anda melihat dalam notasi genetik itu harusnya alel A besar itu adalah 1 plus setengah dari alel heterozigot kan gitu. Satu kali frekuensi dari individu yang homozigot dominan ditambah setengah dari individu yang heterozigot kan harusnya begitu. Itu adalah alel frekuensi dari A besar. Tetapi karena yang heterozigot ini kita hanya bisa tentukan sebagai skor positif, homozigot juga skor positif, berarti kan seolah-olah frekuensi dari A besar itu adalah 1 kali frekuensi individu yang skor positif ditambah 2 kali individu atau 1 kali individu yang skor heterozigot kan gitu kan. Jadi kita melebihi, harusnya tadi kan 1 plus setengah ya. 1 plus setengah. Nah, ini menjadi 1 plus 1. Sedangkan alel negatifnya menjadi underestimate karena dia hanya 1 kali alel yang negatif. Padahal 1 kali alel negatif plus setengah kali alel yang heterozigot kan begitu. Ya, sehingga ini menjadi satu kelemahan ketika kita menggunakan RABD marker untuk melakukan penghitungan alil frekuensi dan berbagai macam parameter populasi population genetik ya berbasis pada RABD marker ya. Maka itu menjadi permasalahan karena kita akan overestimate satu alel yang pertama, underestimate alel yang kedua. Oke. RABD marker ini diamati sebagai ukuran fragmen yang harusnya kalau kodominan itu mestinya markernya itu diamati sebagai ukuran yang berbeda ya. Dari status yang sama. Tetapi RABD marker ini setiap ukuran itu dianggap sebagai lokus sendiri, walaupun itu berasal dari fragmen yang sama dari genom. Nanti kita lihat ini. Oke, kemudian mesti dipahami nanti bahwa PCR reaction itu adalah reaksi enzimatis. Kita memakai enzim Taq polymerase ya, sehingga hasilnya ditentukan oleh komponen penyusun reaksi PCR-nya. Artinya kadang-kadang
ada isu reproducibility. Ya. Ada isu reproducibility dalam kaitannya dengan pemakaian dari RAPD marker ini. Karena apa? Karena kalau kita menyiapkan PCR reaction-nya itu bervariasi, maka hasil amplified product-nya juga bisa bervariasi walaupun menggunakan template dan primer yang sama. Ya. Primer template-nya sama, tapi preparasi preparasinya bervariasi, maka bisa menghasilkan profil dari RAPD marker yang juga bervariasi. Makanya ada isu reproducibility tadi, ada isu istilahnya itu apa ya, reproducibility itu kalau si A melakukan kegiatan ini dengan si B melakukan kegiatan yang sama, bisa jadi hasilnya tidak 100% sama. Nah, itu maksudnya ada isu reproducibility di situ. Ya, karena apa? Karena kondisi dari PCR yang memang memungkinkan untuk terjadinya hal tersebut, ya. Tidak reproducible. Baik, faktor yang mempengaruhi hasil reaksi PCR, artinya kita akan mendapatkan hasil positif kalau tentu kualitas dan konsentrasi templatenya sama, ya. Kemudian kualitas dengan konsentrasi komponen-komponen PCR-nya, PCR kit-nya sama, maka kemungkinan akan bisa mendapatkan hasil yang sama, ya. Saya lakukan hari ini dengan besok, sepanjang kualitas dan konsentrasi templatenya sama, insya Allah akan hasilnya sama. Kemudian PCR kit-nya baru saya beli kemarin, jadi hari ini saya pakai, besok saya pakai, kemungkinan akan menghasilkan kualitas dan produk PCR yang sama. Yang ketiga adalah kondisi amplification cycle-nya, nanti naik turunnya temperatur dari mesin PCR itu untuk melakukan proses amplifikasi. Ya. Jadi diturunkan menjadi 45, dinaikkan sampai 94 derajat Celcius supaya dia menjadi single strand. Kemudian diturunkan di 45 supaya terjadi annealing atau penyatuan primer dengan template. Dinaikkan menjadi 72 supaya terjadi pemanjangan primer. Ya, terus begitu kan. Nah, yang dimaksud dengan kondisi siklus amplifikasi PCR ini, seringkali kalau kita menggunakan mesin PCR A, ya, katakanlah Perkin-Elmer lah misalnya, mesin PCR Perkin-Elmer, kemudian disetting dari programnya itu denaturation 95%, kemudian primer annealing 45%, kemudian primer extension itu katakanlah 70 Celsius. Nah, settingannya mengatakan bahwa 94, 45, 70. Ya. Tapi dalam kaitannya dengan pelaksanaannya bisa jadi temperatur di dalam cairan yang ada di tubnya itu, ya, itu tidak sampai 94, tidak sampai 45, tidak sampai 60. Jadi yang 94 mungkin hanya kurang dari itu, yang 45 mungkin lebih rendah, yang 70 juga lebih rendah dari yang seharusnya. Ya. Sebaliknya di mesin PCR yang lain, akurasi antara blok temperature bloknya dengan temperature di dalam tubnya itu relatif sama. Jadi kalau ini 94 ya memang itu temperaturnya 94. Kalau turun 45 ya 45 di dalam tubnya itu juga 45. 70 juga nanti di dalam tubnya 70. Jadi akurasi antara blok dengan internal temperature dari tub PCR-nya itu mendekati. Tapi kalau dia tidak mendekati, maka RAPD marker yang dilakukan di mesin A dengan RAPD marker yang dilakukan hasilnya beda. Karena apa? Karena
internal temperature-nya tadi itu tidak sama ya antara mesin satu dan mesin yang lain. Makanya ketika Anda melakukan analisis RAPD marker, kalau Anda punya 5 PCR mesin misalnya ya, PCR aparatus A B C D E F ya, atau A B C D E. Nah, Anda penelitian RAPD marker hari pertama menggunakan mesin A, hari kedua menggunakan mesin B, hari ketiga menggunakan mesin C, sampai hari kelima menggunakan mesin E. Nah, itu akan menyebabkan munculnya variasi antar mesin yang ada tadi. Ya, walaupun settingnya semuanya sama, ini 45, 70, kemudian 94. Gitu. Tapi karena mesinnya beda-beda, ya berasal dari ini yang beda juga, maka bisa jadi akan menghasilkan ini yang berbeda. Makanya kalau Anda di lab ada beberapa pilihan mesin PCR, Anda melakukan RAPD marker, pilih mau Anda kerjakan di mesin yang mana dan stick dengan itu, jangan ganti-ganti sampai selesai baru kemudian Anda kalau mau merubah oke, ya merubah mesin ya nggak apa-apa untuk tapi kalau Anda terutama begini maksud saya ya untuk primer 1 ya primer 1 sampelnya ada 100 ya maka 100 sampel dengan primer 1 ini harus dikerjakan pada mesin yang sama. Misalnya mesin 1, ini primer 1, saya pakai mesin 1, individu 1 sampai 100. Saya lakukan sampai selesai. Nanti primer 2, 100 sampel saya lakukan di mesin 2. Primer 3, saya lakukan 100 sampel di mesin 3. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau begitu nggak masalah. Yang masalah itu adalah primer 1 untuk 50 individu saya lakukan di mesin 1, 50 individu yang lain saya lakukan di mesin 2. Nah, itu yang masalah. Ya. Itu yang masalah. Karena apa? Karena sama-sama primer 1 untuk 50 individu pertama dilakukan dengan mesin 1 yang kondisinya mungkin beda dengan mesin 2 untuk 50 individu yang lain. Padahal harusnya primer 1 dengan primer 1 itu harus bisa diperbandingkan head to head, nggak boleh ini apple to apple harusnya head to head. Tapi karena kita menghasilkan PCR produknya itu di mesin 1 50 sampel, di mesin 2 50 sampel, maka ini tidak lagi bisa dikatakan head to head, tidak bisa apple to apple, tapi sudah beda mesinnya. Nah itu bisa menjadi sesuatu yang tadinya muncul di primer yang di amplified product mesin pertama tidak muncul di amplified product mesin kedua atau sebaliknya yang muncul di mesin kedua tidak muncul di mesin yang satu padahal primernya sama hanya templatenya individu yang berbeda ya. Nah berarti kan memberikan variasi yang sebetulnya bukan karena genom perbedaan dari genomnya, tetapi karena pemakaian mesin yang berbeda tadi itu. Oleh karena itu hati-hati di dalam men-setting tadi, satu primer tertentu harus diselesaikan untuk semua individu di mesin yang sama. Baru kalau primernya beda, itu semua individu dilakukan di mesin yang berbeda tidak masalah. Ya, yang penting satu primer satu tempat. Satu primer satu tempat yang lain boleh, satu primer lagi tempat yang lain lagi boleh, nggak masalah. Jangan satu primer di split menjadi 2, 50 sampel di mesin 1, 50 sampel di mesin 2, karena dia akan berkaitan dengan masalah reproducibility tadi ya. Demikian juga kalau Anda kebetulan bekerja misalnya di lab saya di PMB Lab. Suatu saat ada trouble sehingga nggak bisa harus menunggu. Anda kerjakan di lab Bu Sinto misalnya ya, sisanya. Nah, kalau itu adalah primer yang sama, maka ini menjadi masalah karena akan terjadi bias mengingat perbedaan hasil bisa muncul karena dikerjakan di lab saya dengan mesin Biored, dikerjakan di Bu Sinto dengan mesin yang lain. Ya.
Sehingga nanti kalau memang terjadi begitu ya nanti yang satu primer tertentu tadi belum selesai ya sudah tinggalkan dulu, kerjakan di lab Bu Sinto menggunakan primer yang lain, jangan sampel yang sudah sebagian primernya dilakukan di lab saya tadi itu. Oke. Nah, ini apa namanya itu yang juga menyebabkan menjadi kelemahan tadi adalah bahwa isu reproducibility ini seringkali muncul karena beda lab, beda mesin PCR, beda individu yang mengerjakan. Nah, kalau Anda perlu dibantu teman, maka minta teman mengerjakan satu set dari primer itu. Primer 2, individu 1 sampai 100 kerjakan si B. Primer 1, individu 1 sampai 100 dikerjakan oleh Anda. Nanti teman yang ketiga mengerjakan primer yang lain, tapi harus satu set populasi yang Anda gunakan. Jangan ini separuh Anda kerjakan, separuh temannya, tapi primernya sama. Nah, ini menjadi masalah. Karena akan ada isu reproducibility tadi ya. Oke, mismatch itu maksudnya sequence dari template dengan sequence dari primer itu menjadi tidak sama karena mutasi. Ya, kemudian ini akan menyebabkan PCR-nya negatif, ya kan? Dan ini atau kadang-kadang juga tidak negatif, tapi ketebalan pitanya itu berkurang, ya berkurang atau menurun hasil PCR-nya, sehingga ini menjadi sulit untuk melakukan scoring dari itu. Nah ini reproducibility dan produk PCR yang tidak seragam konsentrasinya itu akan menyebabkan scoring dari marker RABD itu menjadi sulit untuk dilakukan. Jadi itu beberapa isu yang berkaitan dengan kelemahan maupun kelebihan dari RABD marker. Baik, saya cek dulu barangkali ada. Oke, nggak ada ya. Baik, nah berikutnya isu yang terkait dengan prosedur untuk melakukan genotyping dengan marker RABD. Nah, jadi kita sudah melakukan kajian bahwa tanaman yang saya teliti itu tidak ada informasi tentang genomnya, tidak ada informasi tentang genes yang relevan dengan tanaman itu, tidak ada transkriptom data juga tidak ada. Jadi semua informasi tentang tanaman itu memang tidak tersedia ya, karena kebetulan memang Anda lah yang pionir mau melakukan penelitian itu gitu kan. Tetapi Anda dalam kaitannya dengan breeding ya kan, Anda juga sudah belajar dari AG 635 bahwa kalau kita tahu tentang genotype dari materi yang kita teliti, maka itu akan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terkait dengan pemuliaan dari tanaman itu. Contoh misalnya kita kan banyak mempunyai aksesi yang kita simpan sebagai plasma nutfah. Nah, apakah ini selamanya akan kita simpan terus sehingga kita memerlukan biaya tertentu untuk memelihara itu? Ya, tentu kan tidak ya. Kita mesti mulai menyeleksi, mulai memilah-milah ini working germplasm ini adalah sekedar stock collection atau apa gitu, mesti kita mulai pilah, jangan sampai nanti uang kita itu kesedot terus hanya memelihara tanaman saja, tidak menghasilkan real data gitu kan. Hanya masalah ini tanaman harus dipelihara supaya jangan hilang nanti untuk bahan untuk bahan pembelian ke depan gitu ya. Ya kalau hanya gitu aja nanti Anda terjebak dengan masalah tadi rutinitas dan tidak menghasilkan real data untuk tujuan publikasi atau menghasilkan apa namanya itu inovasi atau ini yang lain gitu kan, hanya terjebak dengan pemeliharaan saja. Maka dengan memahami genotype dari aksesi-aksesi dalam plasma Anda itu, Anda bisa membuat decision ini kira-kira ini masuk prioritas keberapa, 4 misalnya, ini masuk prioritas 1, ini masuk. Nah jadi working population Anda bisa dipilih dari memang individu-individu yang secara genetik ya itu bisa Anda pilih menggunakan marker tadi itu ya, menggunakan sarana untuk genotyping maksud saya ya. Sarana untuk genotyping ya Anda seperti
seperti yang sudah Anda kenal, bisa berbasis pada phenotype, berbasis pada genotype. Gitu. Karena kalau phenotype Anda tahu ada faktor lingkungan, ya kan, sehingga menjadi bisa menjadi salah dalam identifikasi dari genotype-nya, karena faktor lingkungan itu bisa menampilkan genetik, tetapi juga ada komponen saya ulangi. Jadi fenotipik itu adalah istilahnya itu resultan dari genetik dan environment, gitu kan. Nah, kalau karakter yang Anda amati itu faktor environment-nya itu tinggi, maka tentu akan menjadi masalah karena akan menyebabkan perbedaan phenotype akibat faktor lingkungannya, bukan faktor genetiknya. Ya. Nah, sedangkan RABD marker tentu lebih reliable, dijadikan sebagai dasar untuk melakukan genotyping daripada fenotipik, maksud saya, karena RABD marker tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, kalau tanamannya ditanam di kondisi yang tidak subur, DNA-nya ya seperti itu. Kalau ditanam di tempat yang lain yang subur, juga DNA-nya sama, sehingga kita bisa menghasilkan marker RABD ini menggunakan sebagai basis dari genotyping, maksudnya gitu. Jadi sebagai basis dari genotyping kita bisa gunakan sebagai RABD marker. Walaupun tadi kita tahu ada beberapa kelemahan yang kita mesti jaga nanti dalam implementasinya, ya. Oke, baik. Prosedur melakukan genotyping dengan marker RABD. Jadi kita sudah paham bahwa RABD bisa dipakai untuk genotyping, dan genotyping dengan RABD walaupun ada kelemahannya tadi masih lebih reliable daripada genotyping berbasis fenotipik. Ya, genotyping berbasis fenotipik maka tentu akan lebih akurat dengan RABD walaupun masih ada kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, tahapannya bagaimana melakukan genotyping dengan RABD marker? Maka yang pertama adalah melakukan PCR menggunakan satu random primer dengan genom ini sebagai template-nya. Ini langkah pertama. Tentu langkah ke nolnya ada isolasi DNA dulu, kualitas apa itu ya berarti mendesain, memilih primer, mengorder primer itu mestinya sudah menjadi bagian dari melakukan PCR ini. Yang kedua adalah melakukan pemisahan fragmen-fragmen DNA hasil amplifikasi dengan elektrolysis atau dengan poliakrilamid. Ya. Jadi setelah kita dapatkan fragmen-fragmen DNA hasil PCR tadi, maka fragmen-fragmen DNA itu tentu ukurannya beda-beda. Nah, untuk memisahkan ukuran-ukuran tadi dilakukan dengan teknik elektroforesis menggunakan gel agarus atau menggunakan gel poliakrilamid gel. Ya, poliakrilamid gel. Yang ketiga, setelah dilakukan elektroforesis, maka elektroforesis tadi berarti hasilnya difoto, ya, difoto kemudian disimpan untuk melakukan nanti tahapan yang ketiga, yaitu scoring pita RABD hasil amplifikasi PCR. Ya, jadi kita menggunakan foto tadi itu untuk melakukan scoring pita-pita RABD yang kita ingin evaluasi atau yang kita ingin gunakan untuk melakukan genotyping tadi. Ya. Dan yang keempat, ya, yang terakhir, setelah kita lakukan scoring, maka kita lakukan analisis data. Ya, analisis data itu mulai dari menggunakan skornya, ya, menggunakan skornya kita gunakan langsung, ya. Biasanya nanti di dalam studi genetic diversity itu kita menggunakan skor kita yang muncul saja sebagai data untuk analisis. Tapi kalau kita melakukan analisis genetik, berarti scoring tadi harus dirubah menjadi data genotype, dan kemudian data genotype-nya baru diolah menggunakan software analisis tertentu. Ya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan
yang perlu Anda lakukan kalau Anda ingin melakukan RABD marker analysis pada tanaman tertentu yang Anda punya, ya, yang Anda punya. Tentu tadi saya katakan bahwa tanaman yang Anda pilih itu mungkin Anda satu-satunya yang bekerja dengan itu, atau ya memang tidak banyak mendapat perhatian oleh peneliti sehingga genom atau genes atau transkriptom itu bisa dihasilkan dari tanaman tersebut, ya. Oke, baik, kita lihat satu persatu ininya, ya. Oh, masih ada tambahan. Dalam kenyataannya prosedur pelaksanaan RPD marker memerlukan tahapan tambahan untuk perencanaan dan evaluasi sebelum melakukan genotyping contoh tanaman. Nah, tadi saya katakan pertama ya kita tentu mesti memilih primernya dulu, kemudian mengorder primer sesuai dengan sequence yang kita tentukan, kemudian mengisolasi DNA dan sebagainya. Itu merupakan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan analisis RABD. Oke, ini ada ilustrasi gambar 1. Ya, ini adalah tahapan lengkapnya. Jadi tahapan lengkapnya adalah ada 2 komponen nih. Ada 2 komponen. Yang satu adalah lab basah. Lab basah itu berarti Anda memang bekerja menggunakan bahan-bahan maupun reagen-reagen yang diperlukan untuk mendapatkan produk tertentu. Ya. Mulai dari ekstraksi DNA, kualitas DNA, kemudian seleksi primer dan optimasi kondisi PCR. Kemudian dari situ didapatkan hasil pita DNA yang jelas. Kalau iya, langsung amplifikasi PCR 2-3 kali dengan kondisi optimum tertentu yang sudah tentukan sebelumnya, ya, melalui seleksi primer dan optimasi kondisi PCR ini. Kalau jawabannya tidak, dengan primer tertentu sudah kita seleksi, kemudian kita optimasi kondisinya, DNA sudah kita tentukan kuantitas maupun kualitasnya bagus, ya. Ternyata kok tidak dapat menggunakan primer tertentu tadi, tidak mendapatkan PCR produk atau tidak ada primer RABD yang dihasilkan, maka berarti kesimpulannya primer yang Anda uji tadi itu tidak perlu dipakai, sudah disingkirkan, ya. Pakai aja yang nanti jawabannya itu ya ada PCR produk sehingga bisa kita lakukan ke tahapan berikutnya. Nah, ini adalah sebetulnya lab basah. Lab basahnya, kemudian di sebelah kanan yang saya beri hasil warna biru muda itu adalah tahapan lab keringnya. Tahapan lab kering itu sudah kita tidak bekerja dengan reagen dan sebagainya itu, ya. Jadi di sini dimulai dengan bahwa di dalam foto yang tadi kita buat antara primer dan template nomor berapa, kemudian genotype yang mana, ya, yang dipakai sebagai template, ya. Maka kalau dari situ ternyata hasil pita DNA-nya itu reproducible, ya. Jadi tadi kan kalau di sini tadi kan hasil amplifikasi hasil pita hasil amplifikasinya, ya, jelas ada, ya, jelas. Berarti oke, lanjut. Kemudian hasil pita DNA itu reproducible, tadi kan kita sekali tuh untuk setiap ini, ya, untuk setiap reaksi PCR. Nah, untuk menentukan ini reproducible tidak. Jadi pada PCR yang pertama hasilnya ada 3 pita, kedua juga 3 pita, ketiga juga 3 pita, maka itu adalah reproducible. Tapi kalau yang pertama dia 2 pita, kemudian yang kedua 10 pita, yang ketiga 5 pita, ya itu kan berarti tidak konsisten antara PCR di tube yang pertama, PCR di tube yang kedua, dan PCR di tube yang ketiga. Kemungkinan ada faktor lain yang ikut berperanan di situ sehingga hasilnya tidak konsisten, gitu, ya. Nah, berarti
Kalau di sini itu ada pita yang jelas tetapi tidak konsisten, maka sebaiknya primer yang seperti itu tidak usah dipilih. Ya, tidak usah dipilih. Jadi kita mereduksi jumlah primer yang tidak efektif untuk mendeteksi keragaman dari aksesi yang diteliti. Nah, kalau jawabannya iya, artinya pita yang tadi muncul jelas, kemudian juga reproducible, maka langkah berikutnya adalah genotyping populasi tanaman, dan langkah genotypingnya adalah genotyping populasi tanaman dengan melakukan scoring menggunakan pendekatan pita terpilih yang mana, dan itu dijadikan sebagai data. Kemudian yang terakhir adalah analisis datanya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ini tadi, tahapan ini ya, di 1, 2, 3, 4, 5 tadi, itu dijelaskan flow kegiatan itu seperti pada gambar yang satu ini. Ya. Nah, ketika kita sudah hasil pita DNA reproducible, ini kan kita sudah punya foto dari masing-masing gelnya itu. Jadi jangan lupa untuk memfoto gel itu supaya Anda punya record, ya. Karena kita akan biasanya ya kita bikin dulu elektroforesis sebanyak-banyaknya, kita foto, kita label dengan benar. Nanti setelah itu selesai, baru kita duduk dengan foto-foto tadi, melakukan genotyping dan scoring pita terpilih itu. Nah, artinya di bagian yang kanan itu kita tidak lagi harus ada di laboratorium, tetapi kita harus mengakses hardware komputer untuk melakukan analisis lanjutannya. Ya, jadi makanya saya katakan ini sebagai lab kering karena kita hanya data handling dan kemudian genotyping dan scoring pita yang terpilih tadi. Ya. Oke, jadi itu adalah alur dari RAPD marker ya. Nanti untuk ISSR marker itu juga mirip kasusnya seperti ini, hanya nanti bedanya itu primer yang digunakan ya. Jadi RAPD marker menggunakan random sequence, kalau ISSR marker kita menggunakan sequence dari repeat DNA. Repeat DNA dijadikan sebagai primer, kemudian dipakai untuk melakukan amplifikasi PCR. Jadi berarti berarti RAPD marker dengan ISSR marker itu mirip pelaksanaannya, mirip atau bahkan sama. Yang beda hanya primer yang digunakan saja itu populasi primer yang berbeda ya, karena dia diperlukan untuk mengenerate RAPD marker tadi. Oke, nah bagaimana dengan karakteristik dari marker molekuler yang biasa kita teliti ya. Nanti ini kita baru bicara tentang RAPD marker, tetapi nanti pembandingannya sudah dengan AFLP dan yang lainnya. Oke, ini adalah penjelasan untuk karakteristik dari RAPD marker ya, bahwa dia DNA yang diperlukan itu relatif sangat rendah. Ya. Artinya hanya perlu 50 nanogram per sampel per reaction. Ya, jadi misalnya Anda mau membuat reaksi PCR dengan template yang sama, kemudian banyaknya reaction itu 100 misalnya. Nah, berarti 100 kali 50 nanogram berapa itu? Ya. 100 kali 50 nanogram berarti 5.000 kan, 5.000 nanogram. Kira-kira per sampel 5.000 nanogram misalnya. Nah, itu nanti bisa dihitung dari stok Anda. Ini Anda punya stok berapa mikroliter? Kalau diambil 15-20 nanogram kira-kira masih sisa enggak? Ya tentu masih sisa banyak. Jadi untuk ini yang diperlukan relatif ya, kemudian reproducibility-nya ini yang tadi saya katakan, reproducibility-nya masuk kategori rendah karena dia
kurang reproducible ya akibat beberapa kelemahan yang tadi saya sampaikan itu. Nah, yang ketiga sumber variasi. Bagaimana kok RAPD marker bisa mengestimate variation ya? Nah, ternyata sumber variasinya itu berasal dari satu kemungkinan mutasi pada primer annealing site-nya. Jadi primer annealing site-nya itu mengalami mutasi ya sehingga primernya tidak bisa nempel lagi ke salah satu bagian forward atau bagian reverse misalnya. Itu menyebabkan variasi pada scoring dari RAPD marker. Yang kedua adalah adanya endel di dalam fragment. Ya tadi yang saya sampaikan bagian yang diupdate oleh bagian dari yang diupdate oleh random sequence, nah, itu akan diamplifikasi tadi kan. Nah kalau di tengah-tengahnya itu yang tadi gambar kuning tadi itu, ya itu terinsersi DNA misalnya bertambah menjadi 100 base pair, maka maksudnya bertambah 100 base pair dari apa yang ada, maka pita yang diamplifikasi tidak lagi sama dengan yang sebelumnya karena ada insertion 100 base pair misalnya pada individu tertentu ya. Nah, karena dia sudah tidak 100 base pair lagi, maka dia akan berpindah menjadi lebih lama jalannya kan. Artinya dalam hal ini karena dia pindah tempat, berarti dia dianggap sebagai locus yang berbeda. Nanti akan kita lihat di contohnya ya. Jadi kalau yang jelas kalau ada mutasi pada annealing site bisa menyebabkan variasi atau adanya endel di dalam di antara amplifier di antara primer yang digunakan tadi. Nah, itu juga akan menyebabkan terjadinya variasi tadi itu. Ya. Endel akan menyebabkan variasi dari amplifier produk yang dihasilkan. Kemudian ada yang disebut sebagai long primer RAPD. Ini juga perlu DNA sedikit. Kemudian lebih reproducible karena kalau panjangnya primer itu tidak 10 mer, maka dia akan menyebabkan reproducibility-nya tinggi. Jadi semakin tinggi jumlah nucleotide primernya, semakin reproducible. Ya. Nah, kemudian itu tadi long primer RAPD ya. Nah, tapi kalau semakin panjang primernya berarti semakin semakin istilahnya itu variasi yang ada semakin rendah. Ya. Kemudian ASSR juga sama ya karena tadi saya katakan yang membedakan ASSR dengan random primer itu sebetulnya hanya primernya saja. Kalau ASSR-nya itu akan berlaku sama dengan yang di atas, mutasi pada annealing site-nya atau endel dalam fragmen DNA yang akan diamplifikasi. Makanya itu adalah hal yang nanti perlu kita pertimbangkan di dalam memilih primer mana yang mau kita pakai dalam penelitian misalnya. Kemudian yang menggembirakan adalah biaya total untuk pelaksananya itu relatif rendah. Ya. Jadi baik ISSR, long primer PCR ataupun juga RAPD marker itu semua marker ini mempunyai total biaya yang rendah ya untuk diimplementasikan Mas Rey ya. Jadi ketika kita mengimplementasikan RAPD marker maka tidak perlu menyiapkan uang dalam bentuk jutaan bulan juta maksudnya atau bahkan ratusan juta tidak. Kita cukup relatif lebih murah untuk mengenerate RAPD marker daripada marker-marker yang lain. Oke, ini judulnya nggak kelihatan ya.
sorry, kok malah desktopnya? Oke, ya ini ya. Iya. Mana tadi? Terakhir tadi mana? Ini ya. Ya ini ya. Oke, jadi apa namanya itu? Tadi oh bukan nih. Ini ya, ini tadi ya slide-nya. Ya, oke. Baik, jadi apa namanya itu? ISSR itu juga sama nanti quality dari itunya mirip dengan RAPD marker ya. Ini yang tadi biaya totalnya rendah. ISSR long primer RAPD ataupun RAPD itu tidak memerlukan biaya yang besar ya untuk bisa menghasilkan itu. Nah, makanya ini yang menjadi salah satu daya tarik mengapa kita melakukan analisis SSR misalnya dalam kaitannya dengan penyusunan tesis atau disertasi. Walaupun itu sekarang sudah relatif lebih baik sehingga apa namanya itu nilai yang biaya yang diperlukan walaupun tidak pakai RAPD itu juga relatif sudah lebih bisa terjangkau untuk menyusun apa tesis atau disertasi ya. Tidak seperti dulu karena kalau dulu tahun berapa itu 80-an barangkali sorry 90-an ya itu RAPD itu sequencing itu biayanya mahal ya sehingga ketika kita mau memakai SSR itu kita mesti menghasilkan sequence yang cukup komprehensif dan itu kemudian menjadi apa faktor pembatas terkait dengan biaya. Tapi sekarang karena sequence dari genome itu sudah banyak tersedia, ya kita bisa melakukan studi in silico, nggak usah melakukan sequencing sendiri, ya kita buat aja dari informasi yang ada di tanaman-tanaman yang kita kerjakan. Oke, baik. Apa ini tadi? Ini ya terakhir sudah. Nah ini prosedurnya, prosedur sederhananya. Jadi prosedur sederhananya tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita mengisolasi genomic DNA-nya, diamplifikasi dengan menggunakan primer acak, kemudian dielektroforesis dengan agarus, yaitu untuk RAPD marker ya. Kalau untuk FLP ini genomic DNA difragmentasi dengan enzim restriksi, kemudian diligasikan dengan adapter, diamplifikasi PCR, baru dielektroforesis. Jadi kalau Anda perhatikan ada tahapan ligasi fragmen DNA dengan sequence adapter dan juga ada fragmentasi genomic DNA dengan menggunakan restriction enzyme yang tidak dilakukan di RAPD. Ya. Jadi ini tambahan biaya untuk bisa mendapatkan AFLP marker itu adalah fragmentasi dengan enzim restriksi, kemudian ligasi dengan adapter sequence, baru amplifikasi PCR dan elektroforesis. Makanya itu menyebabkan tadi harga atau biayanya itu lebih tinggi daripada RAPD marker. Ya kan? Ini biayanya medium kategorinya, kalau RAPD marker dia rendah. Karena tadi ada faktor di mana dua step ini ada cost yang harus kita bayar untuk itu. Tapi kalau RAPD marker cukup kita isolasi DNA-nya, tidak perlu kita lakukan enzim restriksi. Kemudian random primer, kalau yang AFLP tadi sequence primernya tertentu, ya, dan ada yang property right, ya diproteksi, sehingga kita nggak tahu sequence-nya seperti apa. Kemudian juga elektroforesis gel agarus sama dengan yang itu ya. Baik, long primer RAPD juga sama ininya, bedanya random primernya lebih panjang aja. Ya, random primer bahannya sama, mulai dari isolasi cDNA, kemudian menggunakan primer yang spesifik tadi itu untuk amplifikasi PCR produk,
dan kemudian elektroforesis untuk melakukan visualisasi dari amyloid produknya. ISSR juga sama dengan yang tadi, makanya saya katakan ISSR dan RABD itu hanya beda di bagian primernya saja. Yang satu primernya random, yang satu primernya adalah sequence di dalam repeat DNA tadi itu. Ya. Sorry, ini slide-nya kelihatan nggak? Terlihat, Prof. Kelihatan, Pak. Sudah share ya. Internet saya nggak apa-apa ini. Oke, baik. Ya, udah saya share mestinya ya. Oke, berikutnya adalah genomik, DNA genomik sebagai tempat RABD untuk melakukan PCR. Apakah perlu ada perhatian khusus terkait dengan RABD marker? Ya, secara umum itu RABD marker dikatakan tidak perlu high quality DNA ya, sebagai template. Ya. Jadi tidak perlu high quality DNA sebagai template. Ya, itu kata apa namanya itu sebagai ini aja, sebagai ketentuan umum ya untuk hal tersebut. Tetapi kalau kita ingin oleh karena itu kadang-kadang teman-teman yang penelitian dengan sudah cukup puas misalnya menggunakan metode CTAP untuk melakukan isolasi DNA ya. Kemudian langsung dipakai untuk mengenerate RABD marker ya. Sehingga dia tidak melakukan apa-apa dengan DNA-nya. Tetapi itu menurut saya kurang bijaksana ya. Karena apa? Karena yang pertama CTAP saja itu seringkali masih banyak kontaminan-kontaminan yang yang tercampur dengan DNA template yang kita siapkan. Makanya saran saya jangan hanya melakukan CTAP tapi lakukan tahapan lagi untuk mendapatkan high quality DNA yang tidak terkontaminasi dengan macam-macam hal yang mungkin ada di dalam proses isolasi DNA yang pertama itu. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah yang bisa mencegah kemungkinan terjadinya inkonsistensi atau reproducibility yang rendah tadi. Nah, caranya bagaimana? Kita mesti melakukan tambahan prosedur setelah CTAP selesai dari tambahan terakhir. Nah, itu biasanya kita lakukan CIA extraction. CIA extraction itu maksudnya chloroform isoamil alkohol extraction ya untuk membersihkan kontaminan-kontaminan yang barangkali masih ada. Kemudian kita juga harus melakukan RNase ya untuk mendegradasi RNA-nya. Ya itu juga seringkali dilakukan ya untuk mendapatkan betul-betul memang nucleic acid yang kita ekstrak itu betul-betul memang hanya DNA saja, tetapi RNA-nya tidak ada di sana ya. Oke, jadi kualitas DNA yang baik itu menjadi salah satu faktor penentu yang saya sebut sebagai reproducibility. Ya. Kemudian juga konsentrasinya itu supaya dibuat standar. Ya, misalnya dia katakanlah 10 nanogram per microliter. Ya, semuanya dibikin template-nya itu dibikin dengan konsentrasi 10 nanogram per microliter. Ya, 10 nanogram per microliter. Berarti kalau kita dalam satu reaksi PCR kita memerlukan 50 atau katakanlah 30 sampai 50 nanogram. Berarti kita memipet dari stok tadi 3 sampai 5 microliter per PCR reaction.
Nah, jadi semuanya distandarkan. Kalau dia konsentrasinya lebih tinggi daripada 10 nanogram per microliter, ya maka diambil stoknya, diencerkan menjadi 10 nanogram per microliter. Ya. Kemudian kalau ada yang rendah, ya hanya 5 nanogram per microliter, ya dikonsolidasikan supaya lebih tinggi ininya. Katakanlah menjadi 10 nanogram per microliter tadi. Oke. Jadi ekstrak DNA seringkali terkontaminasi oleh kontaminan yang menghambat reaksi PCR. Misalnya pecahan bagian sel, reagensia yang digunakan untuk isolasi DNA, misalnya tadi RNase atau protein lain yang kadang-kadang bisa berdampak negatif, kemudian senyawa fenol dan sebagainya, kemarin sudah kita ceritakan, dan kemudian hasil dari isolasi DNA itu sangat tergantung pada jaringan yang kita gunakan, sehingga kalau jaringannya rendah atau gagal memperoleh DNA ini menjadi masalah karena konsentrasi itu akan menjadi turun gitu ya, sehingga mencapai tadi 1 microliter isinya adalah 10 nanogram DNA itu menjadi sulit untuk dilakukan. Oke. Jika pita hasil PCR yang didapat sedikit atau tidak ada produk PCR, maka perlu purifikasi DNA agar konsisten. Ya, jadi perlunya kita tadi itu mempunyai DNA template yang bagus kualitasnya itu adalah karena nanti kalau sampai terjadi hasil PCR negatif itu kita mesti memahami betul PCR negatif itu karena apa gitu kan. Nah, kalau kita sudah menyiapkan DNA template yang baik, berarti oh ini hasil PCR negatif itu bukan karena DNA template-nya, karena kita sudah siapkan dengan baik. Tapi kalau tidak kita siapkan dengan baik, berarti faktor DNA template-nya juga bisa menjadi faktor penyebab hasil negatif tadi. Nah, ini kan menjadi tambahan kegiatan yang harus Anda katakanlah diagnosis, harus Anda pakai untuk mendiagnosis hasil negatif tadi. Berikutnya, konsentrasi produk PCR-nya tidak konsisten karena template-nya tidak konsisten. Ya, jadi misalnya harusnya mipetnya itu 10 nanogram per microliter, ini Anda memipet hanya 5 nanogram per microliter. Nah kan berarti konsentrasinya lebih rendah. Atau lebih tinggi, yang harusnya dipipet 10 nanogram per microliter, ini Anda memipetnya itu mendapatkan lebih dari 20 nanogram per microliter. Ya. Sehingga nanti kalau sampai kuantitas DNA-nya ya tidak konsisten, hari ini kita memipet 10, besok mipet 5, besok mipet 20, maka itu produk PCR-nya juga akan tidak konsisten. Ya. Kadang semakin templatenya banyak, semakin hasilnya jelek, atau sebaliknya semakin templatenya banyak, semakin hasilnya bagus. Ya, itu nanti tergantung pada primernya saja. Berarti pemecahannya ya supaya tidak terjadi hal seperti itu, DNA diisolasi dengan CTAP kurang memuaskan, maka murnikan dengan kit komersial ya berbasis kolom. Jadi kalau CTAP kan kita basisnya adalah senyawa kimia tertentu yang ada di buffer itu. Nah, kalau sampel kita sedikit, kemudian kita juga punya uang untuk membeli, ya, maka lebih baik mempurifikasi DNA tadi menggunakan menggunakan istilahnya itu kit untuk purifikasi template. Jadi kita punya kit untuk verifikasi template yang berbasis pada kolom. Oke, kemudian konsentrasinya diencerkan sehingga seragam sebelum digunakan untuk RAB. Misalnya per reaksi PCR hanya memerlukan antara 10-50 nanogram. Ya, berarti nanti kita atur berapa microliter kita pipet supaya dapat
template sebesar 1050 nanogram per itu ya, dengan kualitas DNA yang bagus tentu saja ya, supaya menghasilkan ini. Baik, sampai situ ada pertanyaan dari Anda? Oke, tidak ada. Baik, saya lanjutkan. Ya. Nah, hal yang kedua tadi DNA template, yang kedua adalah primernya atau RAPD primer, random primer, yang kemudian kita pakai untuk melakukan PCR ya, untuk menghasilkan RAPD marker. Nah, dulu RAPD marker ini, RAPD primer ini ada perusahaan yang secara komersial menyediakan RAPD primer. Ya, dia memang sengaja memproduksi primer dengan sequence random, jadi kita tinggal milih aja, milih sequence siapa, nanti kita order, kemudian akan bisa dikirim ke kita ya. Nah, tetapi karena istilahnya itu karena istilahnya penggunaan RAPD marker itu tidak seintens dulu lagi, akhirnya company ini tutup. Jadi dia nggak menyediakan lagi, tapi mereka menyediakan sequence yang dulu pernah mereka produksi itu disediakan secara bebas ya, gratis, kita bisa mengakses ya, sehingga primer yang diproduksi oleh Operon Technology ini kita punya sequence-nya, tapi mereka nggak melayani lagi penjualan untuk primer itu. Produknya sudah discontinue, tetapi random sequence-nya itu masih bisa tersedia ya. Nanti saya share sequence dari random primer ini ya, masih saya cari dulu. Kemudian ada University of British Columbia, UBC. Ini juga mendevelop primer untuk RAPD. Ini juga sudah didiscontinue, tetapi random sequence-nya juga masih tersedia untuk kita bisa pelajari dan kita gunakan dalam ini. Ya. Jadi kita nggak perlu lagi mendesain sendiri primernya. Kita hanya mengcopy sequence-nya aja, kemudian meminta company untuk membuatkan primer kita secara custom ya, berdasarkan sequence dari Operon atau dari UBC primer tadi itu ya. Jadi dulu kita masih membuat sendiri sequence primer itu, tapi kemudian Operon dan UBC ini menyediakan, kita tinggal order saja. Saya perlu order yang sequence primer nomor sekian. Nanti mereka menjual dalam bentuk 20 primer. 20 random primer yang sudah mereka evaluasi. Baik. Nah, setelah desain primer diputuskan, RAPD primer dapat diorder dan dari customized oligosynthesizing company. Kalau kita di Indonesia mungkin kita tinggal berhubungan dengan genetika science ya, untuk kemudian kita berikan saya perlu primer 10 mer, ini sequence-nya, nanti kita minta mereka untuk menyediakan dari Malaysia atau Singapura, itu yang mereka akan mensintesis primer sesuai dengan permintaan yang kita punya tadi. Ya. Oke, tahapan berikutnya PCR amplification dengan RAPD